Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man faraha biduhulin haramallahu wa sallallahu ala nirun al-hadis. Para jamaah Masjid Raya Al-Istiqomah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi telah disampaikan oleh pengurus masjid, ketua RT, mamak kami, bahwa ini malam kita sudah menjalankan 24 hari Ramadan. Itulah yang namanya waktu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, bahwa sungguhnya kamu itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Yang rugi itu yang mana? Tidak semua orang rugi. Yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan, mengatur waktunya dengan maksimal, yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Kenapa? Karena dia diatur waktu. Seharusnya kita yang atur waktu. Kapan saatnya kita berolahraga, berdagang, bertani, jadi TNI, Polri, ASN. Kita yang ngatur. Kapan saatnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kadang-kadang kita terlambat terus, jadi masbuk terus sholat berjamaah. Nah ini ya. Innal insana fi khusr wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman, amil sholihat, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Orang yang beriman dan orang soleh saling menasihati untuk kebajikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, di penghujung bulan Ramadan ini, malam-malam 25 kita melaksanakan sholat tarawih insyaallah sunnah. Nah, kita ambil 5 keistimewaan saja. Di sini ada nama Sarul, ada ya. Nah, kita ambil yang pertama, keistimewaan Ramadan itu sahrul ibadah, bulan berlomba-lomba kita untuk melakukan beramal ibadah, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, terutama sholat 5 waktu sehari semalam bagi kita laki-laki afdolnya di masjid. Beda dengan ibu-ibu. Berlomba-lomba kita. Ini ada contoh. Sebelum Ramadan ada tausiah dari Ustaz Abdul Somad. Mungkin di sini tidak ada. Jadi pada saat berbuka puasa, masuk maghrib, kemudian batalkan. Ini mohon maaf, suami kebanyakan dia sholatnya di rumah. Padahal sholat maghrib itu afdolnya laki-laki itu di masjid, di musola yang terdekat. Tidak ada alasan mau jauh, mau dekat, mobil ada, motor ada, sepeda ada, hujan ada, jaket ada, payung. Nah, ini kalau orang yang paham. Waktu maghrib sempit. Nah, sementara waktu sholat tarawih, sholat sunnah itu ramai-ramai. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Walaupun pahalanya di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda di luar Ramadan. Itu salah satunya. Dinamakan sahrul ibadah. Nah, kemudian bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya, menyantuni anak yatim piatu. Yang kedua dinamakan sahrul fat. Kenapa dinamakan sahrul fat? Karena di dalam bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW
Itu perang yang pertama, perang terbesar yang dihadapi oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah. Perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Kemudian perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah di bulan Ramadan, ya, perang Tabuk. Kemudian dilanjutkan dengan para sahabat. Contoh penaklukan kota Spanyol yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dimenangkan dalam Ramadan, maka dinamakan Sahrul Fat. Dalam Al-Quran itu jelas, Fathan Mubina, kemenangan umat-umat Islam di dalam bulan Ramadan, maka dinamakan Sahrul Fat. Yang ketiga dinamakan Sahrul Jihad. Kenapa dinamakan Sahrul Jihad? Karena dalam Ramadan kita berjihad, bukan berjihad dalam berperang di jalan Allah seperti pembela Palestina, bukan. Kita berjihad menahan, melawan hawa nafsu pada saat Ramadan, mulai dari masuk sahur sampai berbuka puasa. Kita menahan diri, sabar, tenang. Orang diam dalam Ramadan itu namanya zikir. Orang tidur dalam Ramadan itu ibadah. Nah, lebih baik diam daripada kita banyak bicara. Itu kadang-kadang kami suamin laisal misal wal atos, kadang-kadang kita banyak berpuasa bisa menahan lapar dahaga, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Kita banyak berbohong, berdusta, banyak ngota-ngota, ada artinya. Tidak boleh banyak bicara, lebih baik banyak bekerja. Nah, maka itu dinamakan Sahrul Jihad. Tidak mau bicara yang bohong-bohong, berdusta, tidak mau bergibah, menfitnah, mengadu domba. Nah itu, maka dinamakan Sahrul Jihad. Kemudian yang keempat adalah dinamakan Sahrul Furqan. Kenapa dinamakan Sahrul Furqan? Karena dalam Ramadan itu Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, bukan hanya Al-Quranul Karim, tetapi kitab suci yang lainnya. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim itu jatuhnya diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, 1 Ramadan. Allah turunkan suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah turunkan lagi kitab sucinya, Zabur, Nabi Daud, itu dalam Ramadan. 6 Ramadan diturunkannya kitab Zabur, Nabi Daud. Yang ketiga diturunkannya kitab Taurat, Nabi Musa. Di dalam Ramadan 12 Ramadan. Yang keempat diturunkannya kitab suci Injil. Kitab Injil itu diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan, pada tanggal 18 Ramadan. Nah, Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.845 kalimah, 1.027.000. Itulah yang ada hurufnya dalam Al-Quran Karim. Imam Syafi'i umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Qurannya. Itulah keistimewaan Imam Syafi'i. Gurunya ratusan guru, tidak 1, 2, 3 guru, ratusan guru. Yang tua, yang sedang, yang muda. Itulah kelebihan Imam Syafi'i. Zaman dulu belum ada komputer, belum ada mesin hitung, belum ada kalkulator, belum ada cua yang Cina itu, belum ada. Tapi Imam Syafi'i bisa menghitung huruf Al-Quran itu yang jumlahnya 1.027.000. Maka dinamakan Sahrul Furqan. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan Sahrul Ibadah. Sudah tadi ya. Nah, dinamakan Sahrul Ibadah. Jadi Sahrul Ibadah, Sahrul Jihad, Sahrul Furqan, Sahrul Fat. Itulah beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, mungkin yang terakhir, kita tahu bahwa di malam-malam ganjil ini Allah turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, mari kita lomba. Banyak kita beribadah di tengah-tengah malam, di sepertiga malam, kita sholat sunnah, baca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah bagi kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu nanti bisa kita lihat. Mungkin di luar Ramadan dia sholat subuhnya tidak pernah. Nah, setelah Ramadan dia sholat subuh. Kemudian sebelum Ramadan dia Jumatnya jarang-jarang. Kemudian setelah Ramadan Jumatnya hadir terus. Nah, ini salah satu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita untuk menunaikan zakat fitrah.
Karena kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka sia-sialah ibadah kita di bulan Ramadan, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menunaikan zakat fitrah sesuai apa yang kita makan setiap harinya. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kalau kurang atau lebihnya kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.